Iya, Dan begini Pak, kita juga nggak kenalin bahwa Bapak punya anak. Korbannya sudah tahu bilang ini dia. Mana? Nih, Biar tapi enak kita kita, nanya biar enak. pakai di mana? Biar enak. Sudah, kasih interogasi dulu bapaknya, interogasi luar. Sudah. Di mana? Kau kalau ditanya, hei. Kau tak usah berbelit-belit kau. Kan sudah ada. Nah, sekarang ini jaket yang mana kan? Kepang ini. Mana juga. Mana? Ini pemilihan dira. Laporan pencurian dan penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar membuat tim Jatanras bergerak. Menyokong Polsek Tamalan Rea, Ibdan Nasrullah menyiapkan anggotanya untuk melakukan penangkapan. Malam ini kita akan coba kerjakan beberapa laporan polisi yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pertama kita backup Polsek Biringkanaya, laporan pencurian. Setelah itu kita kembangkan juga dari LP Polsek Tamalan Rea, dugaan penggelapan. Kemudian kita backup kejadian tadi subuh, yaitu kasus 170. Ya. Kasus 170. Suspek untuk LP tersebut sementara dimatangkan. Insya Allah ada petunjuk, kita kerjakan. Dari posko tim Jatanras, upaya penangkapan mulai dilakukan. Kendaraan tim bergerak mengarah ke rumah target di daerah Parang Tambung. Berdasarkan laporan kepolisian nomor 224 tahun 2022, seorang perempuan dilaporkan karena telah menggelapkan barang milik orang lain. Dari hasil penyelidikan di lapangan, anggota Opsnal Polsek Tamalan Rea mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku. Kendaraan terduga pelaku terpantau berada di salah satu rumah di Jalan Daeng Ngade, Tamalate. Masuk ke permukiman penduduk, tim Jatanras merangsek ke rumah terduga pelaku. Pada. Belakang. Nih. Sini. Bentar. Assalamualaikum. Siapa nama? Ya. Siapa nama? Ya. Ambil itu. Ambil itu. Kenapa? Sini. Ambil itu. Ya sudah nih. Yang Mana helm merah? yang kau kemarin diketimbang. Ah sudah. Mana helm merahmu? Helm merah. Helm merah, Mana? Mana? Ada di ini di belakang itu. Mana helm merah? Mana HP? Mana HP 9. HP? HP 9. Saya nggak pakai HP. Ini kabel lampe. Ini. HP 9. Astaga, bukan saya itu. Bentar ya. Siapa? Kak. Itu motormu di luar. Jangan dulu. HP 9 mana? HP 9. Kenapa? Kenapa?
Geledah. Jelas itu CCTV-mu. Sudah ngomong yang bagus kalau dibantu. Iya, yang kedua karena Ngomong yang bagus kalau saya juga dibantu. kaget ini. Iya, S9 mana? Ya. S9 mana? S9 yang kau ambil, yang kau suruh. Kami dari mana? Bisa saya dulu, Pak. Kau tak usah. Jangan mau ajar kita. Hah? Mana S9? S9 mana? Itu warna biru. Bukan. HP rusak itu semua, Pak. S9 mana? Kau ngomong yang baik kita bantu. Iya. Kau bertele-tele Tade. mana? Ini, Pak. Sama ke jual orang tahu di cara dia. Saya tertanya. S9 mana? Tidak, ini kan Apa? Pak Bedi. Ini coba dulu saya lihat, bisa saya lihat fotonya Kenapa karena kamu? begini, Kenapa? Pak. Ini motorku juga aku kasih rental sama temanku. Siapa? Ada temanku biasa sewai. Tunggu dulu, mana Pak? Ambil, panggil Pak, amankan bapaknya. Kau kurang aja terlalu banyak ngomong. Ajar kau, biar kau perempuan. Sumpah nggak demi Allah, Pak. Hah? Halo. Jangan kau besar belum ada sini. Korban sudah, pastikan kau kurang ajar. Hah? Tapi Apa tapi apa? Korban sudah dikasih lihat fotomu. Yang dikatimbang kau suruh antar ke bengkel. Kau juga. Kau ngomong yang baik, kita bantu kau. Hah? iya. Hah? Mana? Kau usah terlalu berbelit-belit. Apa itu yang Hah? minta? HP. Kau Mana HP? Iya, udah kaget. Begini Pak, kita juga nggak kenalin bahwa Bapak punya anak. Korbannya sudah tahu bilang ini dia. mana? Biar enak kita, biar enak. Di mana? Biar enak. Tidak, kasih interogasi dulu bapaknya, interogasi luar. Sudah. FI, perempuan berusia belasan tahun ini terus berusaha meyakinkan anggota kepolisian jika ia bukanlah terduga pelaku. FI bersikeras bukan dirinya yang ada di dalam foto yang dimiliki petugas. Kendaraan yang digunakan untuk aksi kejahatan memang sempat digunakan oleh temannya. Mana helm lagi satu? Yang ada kacanya. Temanku nak pinjam. Mana tuh yang merah di satu? Nah, Mana? Pinjam. di mana yang pinjam? Mana dia? Yang biasa rental motor. Siapa? Siapa? Di mana? Mana dia? Di mana dia? Tunggu di saya. Di mana? Kau kalau ditanya, hei. Kau tak usah berbelit-belit kau. Ada di kosnya. Di mana kosnya? Kau tunjuk. Ini, Pak. Ayo, coba kau. Kau kamar di mana? Di mana? Dekat dia di sini, Dekat dari mana? Dari rumah. Jalan kaki. Apa yang ada di sana? Iya. Apa yang ada di sana? Kenapa? Apa ada di sana? HP itu mana? Tunjuk kami. HP mu ke mana? Teh, dengar Bapak. Jangan kau tutupi kalau ada numu. Iya. Pokoknya terus terang kok. Iya. Saya bilang Pak, kita bicara baik-baik. Minta kooperatif saja. Coba cari jaket hitam. Jaket hitam. Mana? Gitu. Oh ini kunci motor ambil kau. Jaket ini yang kau gunakan mana? Jaket hitam. Jaket hitam mana? Jaket hitam. Mana temanmu ya? Kau jangan kasih malu orang. Kau tahu ini kah ini? Jaketmu Hitam, Pak. Yang rental ke motor. Dia mau. Ini ada itu temannya Pak, dia bilang sering pakai. Langsung ke sana. Di mana? ini kau cuma tunjuk. Pokoknya tunjukkan coba semua. Kau kooperatif saja nak. Suruh pakai baju. Anggota lalu berlari menuju ke tempat tinggal BT yang disebutkan sebagai pelaku. 300 meter berlari, ternyata target tak ada di rumah kosnya. Kamarnya kosong, tak ada orang di dalam. Kedatangan belasan polisi di daerah Parangtambung di malam hari tentu saja menjadi perhatian warga. Warga yang terbangun dari tidurnya bertanya-tanya tentang aktivitas kepolisian di rumah keluarga FI, perempuan yang sebelumnya diduga menjadi pelaku. Sementara Ibdan Nasrullah yang memegang sejumlah informasi kejadian terus mencocokkan setiap detail informasi baru yang didapatkan dari lokasi, termasuk memeriksa ulang ciri-ciri pelaku yang disebutkan FI dan temannya. Ini mini. Apa yang terakhir? Kalau bintang setauku Mana? ini. Yang itu tadi Pak. Mana HP?
yang didapat di Tapi situ. sama-sama ini, Iya, sama-sama sekarang ini. selalu sama dia. Siapa namanya nih? Bos. Apa terakhir HP-nya itu? Baru masuk di pondok situ dulu nih. Belum Dulu satu di mana? bulan. Dulu di Dulu mana? di Jembatan Nira. Upaya senyap penangkapan sempat dirusak oleh salah satu teman target. Perempuan muda ini baru saja menelpon target terkait kedatangan polisi di rumahnya. Bukan dia telepon kok, kau yang telepon. Baru apa kau bilang? Bodoh-bodohnya ya nak. Kau ini tiada nunggu pekerjaanmu. Baru siapa nanti telepon kali? Pacar mana? Bawa sini, bawa sini. Bodohmu. Bawa, kau dibawa. Kau mempersulit. Kau tiada pekerjaanmu, kau cari pekerjaan. Bawa. Susah. Hah? Apa untungnya kau sampaikan dia? Bagaimana menurut telepon tadi itu bagaimana? Siapa telepon tadi? Apa Dia telepon untungnya? apa itu jelasin di sini. Ada. Terus apa dia bilang? Terus Apa dia bilang? Tidak, maksudnya Gimana apa dia? tanya bilang waktu kau bilang ada polisi Gimana di sini? ya? Apa dia bilang? coba kemana mana? Di mana? Itu yang di Panciro, yang di Panciro. Ayo kita sana. Iya. Bawa gini, Bawa gini semua, Pak. Ini tidak boleh lepas ini, bawa Ini gini. juga, bawa gini semua. Ya supaya penunjuk jalan, Pak. Kau bodoh, kau adik. Tak ingin membuang waktu, Ibdan Nasrullah dan anggota lalu bergerak ke lokasi mencari keberadaan pelaku. Dua perempuan muda yang sebelumnya diperiksa harus dibawa. Mereka diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku malam ini. Usai memastikan target sebenarnya, tim Jatanras kini memburu perempuan berinisial BT. Kendaraan dipacu kencang mengarah ke daerah Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Saat ini kita akan menuju Kabupaten Goa, di mana waktu kita interogasi tadi pemilik motor mengatakan bahwa motor tersebut digunakan oleh temannya dengan inisial BT, yang dimana BT ini adalah melakukan aksi kejahatan di wilayah Polsek Tamalandaya. BT alias N adalah pelaku penggelapan sebuah handphone milik korban. Kini dipastikan berada di sebuah rumah bersama kekasihnya yang juga perempuan. Iya, itu tadi waktu kan ada dia. Tapi kalau si dari sana berarti lagi ke sana. Ada kakak Sampai di daerah Panciro, tim menuju sebuah rumah mencari perempuan atas nama BT alias N. BT sempat mengecoh petugas dengan mengaku nama aslinya. Sebelah mana? Ini? Sini, bukan? Lihat kok. Pohon mana? Ini? 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 Ini depan. Mana belok kanan? Ini nih, ya ini. Rumahnya sebelah kiri apa kanan? Sebelah kanan. Matikan. Sebelah kanan deh. Ini? Di mana? Yang ini. Oh. Ini tuh. Diam. Sama namamu? Oh iya. Sini ya. Diam dulu. Simpan handphone semua dulu. Simpan handphone dulu. Simpan handphone dulu. Masuk. Yang HP yang kami mana? S9. S9. Oh ini. Sama namamu? Siapa namanya?
Hah? Kemana bintang? Kau Apa ini? Apa ini? Siapa namanya nih? Woi. Sabar dalam. Sabar dalam. Sabar dalam. Anggota bahkan sempat melakukan pencarian ke belakang rumah, khawatir target kabur melarikan diri. Ternyata perempuan yang ada di dalam kamar mandi tadilah yang dicari. Perempuan dengan nama asli N alias BT. Iya. Hah? Ya? Pegang nih, mana tuh HP sekarang? Apa itu kak? S9. Mana? Bilang yang untuk orang bilang yang gimana? Yang kau bonceng orang ke Katimbang. Antar ke bengkel dulu, antar ke bengkel mana? Oh ada juga. Di mana? Di mana? Itu milik aku bilang. Iya, di mana? Ada di BTP kak. Hah? Ada di BTP. Mana kita? Jaket kau pakai. Cocok nih. Kalau lari, potong yuk. Bukan masalah perempuannya ini, Bu. Kelakuannya ini. Paluka ini, Paluka. Kau tahu Paluka. Kau tahu? Yang hitam. Siren? Hah? Oh, bawa juga ini, bawa ini. Bawa ini. Mantap. Bawa gini. Hah? Pakai baju yang betul, pakai baju yang betul. Oh anu Ini. Twitter. Ya, sini. Mana yang hitam? Iya. Itu nih. Ini kan sudah ada. Iya. Nah, sekarang ini jaket yang mana kan? Kau pakai ini. Mana tidak? Mana? Yang berapa kan kak? Itu yang dibilang. Perempuan berusia 26 tahun warga Bonto Ramba, Tamalan Rea ini sudah tidak bisa berkelit. Ia mengakui aksinya mengambil barang milik orang lain. Sebelum menunjukkan di mana handphone yang dicuri, BT terlebih dahulu harus mengambil sebuah jaket yang dikenakan saat melakukan aksi kejahatan. Penangkapan ini sedikit membingungkan. BT sempat samar karena secara fisik perawakannya mirip dengan beberapa temannya yang lain. Di rumah sederhana inilah target akhirnya bisa diamankan. BT dan juga kekasihnya S harus dibawa tim Jatanras atas sangkaan kasus penggelapan sebuah handphone yang ia lakukan. Perempuan ini harus menunjukkan di mana barang yang ia curi berada. S9 kau jual berapa? S9. Iya. Siapa kau kasih? Di mana? Siapa di sana? Siapa kau kasih di sana? Ayo, masuk ke sana. Berapa timu? Dari daerah Panciro, tim lalu bergerak ke daerah Buntusu, Tamalan Rea, lokasi tempat tinggal seseorang yang diduga sebagai penadah. Pagar tinggi yang tertutup mengharuskan anggota untuk membuka paksa dengan memanjat pagar. Semua demi pengungkapan kasus. Sebuah handphone hasil curian diakui BT sudah digadaikan pada seorang laki-laki pemilik counter handphone. RS yang tak lain adalah kerabatnya sendiri. Oh, CCTV juga ada ini. Itu ada. Tindong ka mato. Apa sa jawa? Tena. Gimana HP na malugan na? S9. Mana? Hah? Di mana? Sudah dijual? Di mana dijual? Ini HP ya. Di mana dijual? Di Masardang. Hah? Di mana? Cari akunnya cepat. Ya. Cari kau akunnya di mana kau jual?
Kalau ada, bilang ada langsung. Hah? Berapa kau jual kan? Hari 1,3. Coba kemana-mana nih. Mana apa yang? Biru apa yang keluar? Berapa dia gadekan? Berapa? Berapa? 1 juta kayak gini. Berapa namanya? 1 juta, bukan juta Pak. Dia gadekan tuh bukan dia jual. Terus kenapa kau? Kenapa bapak jual? Saya jual karena saya tunggu uang Bu. Karena katanya dia mau kasih kembali. Barang hasil curian sudah digadaikan dengan harga Rp1 juta. Yang lebih disayangkan, barang bukti sudah dijual beberapa hari sebelum proses penangkapan ini dilakukan. RS akhirnya juga harus diamankan tim Jatanras Polrestabes Makassar. Ia akan dimintai keterangan terkait menerima dan menjual barang hasil kejahatan. Barang bukti lenyap. Tim Jatanras harus berupaya kembali menemukan barang yang sebelumnya digelapkan BT. Setelah kita amankan tadi tersangka utama, menyebut bahwa barang bukti hasil kejahatannya itu dijual di lorong dalam sama keluarganya. Dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan keluarganya tersebut. Barang bukti sementara kita dalam pencarian lagi karena sudah dijual, sudah terjual. Belum kita dalami secara rinci, belum kita interogasi, tapi faktanya baru 1 LP yang kami dapatkan. Jadi dengan modus minta tolong kepada orang, kemudian membonceng untuk menunjukkan bengkel. Setelah sampai di bengkel, pinjam handphone, setelah itu kabur, bawa lari kabur handphone dan barang-barangnya. N alias BT, perempuan yang berani mencuri barang orang lain lalu menghilangkannya, harus dihadapkan dengan hukum. Ia bisa dijerat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan.